Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Electrical Podcast atau Earpods dari HMF TUH. Jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun teman-teman menonton ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulik beberapa topik-topik yang menarik untuk kita bahas di podcast kali ini. Nah, tema kali ini adalah kita akan mengulik kebijakan akademik yang dinamis dari perspektif dosen yang baru saja bergabung di Departemen Teknik Elektro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido dan saya yang akan menemani teman-teman untuk bincang-bincang hangat dengan narasumber kita pada kali ini. Jadi narasumber kita pada kali ini itu surprisingly adalah salah satu selain dosen baru di Teknik Elektronhas, dia juga lulusan dari Teknik Elektronhas. Beliau adalah lulusan dari angkatan tahun 2009. Dan ternyata beliau juga adalah salah satu mantan asisten laboratorium listrik dasar. Cukup menarik dan mungkin kita akan berbagi pengalaman dengan beliau. Dan juga setelah lulus dari S1, beliau juga hijrah ke UK melanjutkan studinya ke program magister di University of Nottingham. Mari kita sambut, inilah dia Kak Dianti Utami Dewi. Tepuk tangan semuanya. Selamat siang Kak. Halo Rido. Apa kabar Kak nih? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita santai-santai aja hari ini Kak. Kita bakal coba ngebahas soal bagaimana sih kebijakan akademik yang baru khususnya di lingkungan Departemen Teknik Elektro. Juga kemudian perspektif Kakak. Saya panggil Kak atau Bun? Kak aja. Kak aja, iya. Karena Seperti biasa. Seperti biasa. Jadi perspektif Kak Ami gimana soal kurikulum yang baru diterapkan di Departemen Teknik Elektro. Jadi mungkin Kak Ami mau perkenalan dulu sedikit. Kan sudah diperkenalkan sama Rido ya. Jadi kembali lagi, mungkin saya menambahkan, saya dosen di konsentrasi energi. Oke, jadi kalau misalnya ada mahasiswa biasa mau ketemu bisa di lab listrik dasar. Di situ ruangan saya. Cuma kalau untuk riset, saya bersama dengan TRG-nya Prof. Yusri yaitu di Energy Efficiency and Conversion. Oh, di energi efisiensi ya. Betul. Ya, kemudian mungkin sedikit sebelum kita jump in ke topik utamanya, gimana sih Kak rasanya selama setahun, ya kurang lebih hampir setahun ya, sudah menjadi bagian dari dosen atau tenaga pendidik di Departemen Teknik Elektronhas Kak? Oke, jadi SK penerimaan CPNS-nya kemarin kan 2023. Cuma mulai aktifnya itu Juni 2024. Jadi sebenarnya belum 1 tahun saya mengajar, saya baru mengajar 1 semester, ditambah ini berapa minggu pertemuan kan. Nah, jadi kalau yang saya alami ini alhamdulillah dosen-dosen semua berkolaborasinya bagus banget ya. Jadi tidak ada namanya perbedaan dosen muda dan dosen tua. Paling bagian administratif aja sih ya kan. Ya udahlah kalau yang dosen yang sudah punya pengalaman lebih sudah pasti nggak menyentuh lagi administratif kan, mereka lebih banyak ke penelitian kolaboratif dan sebagainya. Jadi kami di sini kalau dosen muda ya itu pertama tantangannya mungkin mengajar anak-anak Gen Z ya. Oke, itu aja. Generasi zaman now ya. Iya. Oke, jadi kita mulai aja Kak. Yang pertama itu seperti yang kita ketahui kan kurikulum yang ada di departemen kita di Teknik Elektronik itu sudah ada banyak perubahan. Nah, setidaknya mungkin dari zaman kami dulu. Sekarang itu yang dulunya dari masa studi maksimal 7 tahun nih, jadi sisa 5 tahun. Kemudian sekarang juga ada namanya MKPK dan ya berbagai macam mata kuliah yang sifatnya penguatan kompetensi. Nah, jadi menurut Kak Ami, ketika Kak Ami baru bergabung di Teknik Elektro dengan ya kurikulum yang sifatnya mungkin baru ya, gimana Ibu melihat dinamika perkuliahan di lingkungan akademik di Teknik Elektro saat ini? Ya, jadi ya tadi ya kebijakan akademik yang Rido tekankan bahwa mahasiswa yang dulu ya angkatan saya mungkin 7 tahun, sekarang jadi 5 tahun ya di pres. Sebenarnya kalau mau menceritakan pengalaman kenapa dulu 7 tahun ya jadi 5 tahun sebenarnya karena pertama dulu SPP-nya juga nggak sebanyak sekarang kan. Oke. Jadi dari situ mungkin juga kalau saya dulu pengalaman teman-teman yang dulu kuliah 7 tahun itu jadi gini, mereka itu peroleh beasiswa ya, mereka dapat beasiswa misalnya 1 juta nih 1 semester. Tapi biaya semester kita dulu kan saya zaman dulu ya. Iya. SPP-nya jangan kaget 600.000 ya. Kita jadi ya? jadi mereka kita kan surplus. Mau dong lebih lama kuliahnya. Iya kan?
kan waktu itu kan nggak butuh terlalu banyak biaya ya, nggak seperti sekarang. Jadi itu makanya mahasiswa kalau misalnya mereka dapat beasiswa terus mereka lebih lama lagi ya mereka lebih senang begitu. Apa tidak ada batasan masa studi dari beasiswanya kan? Enggak, yang penting IPK-nya selalu naik gitu iya, kan. iya. Ya, kita kan ada beasiswa. Itu bukan beasiswa luar, beasiswa Unhas sendiri. Oke. Ya, jadi itu sebenarnya itu juga sebenarnya menjadi pertimbangan mungkin karena kalau 7 tahun kan ternyata mereka terlalu leyeh-leyeh mungkin ya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin ditekankan untuk 5 tahun. Nah, untuk target selesai juga yang awalnya teknik itu dikatakan cepat ketika kita selesai 4 tahun, sekarang jadi 3,5 tahun. Nah, tantangannya itu kita mengatur kurikulum itu harus dipres banget itu. Seperti tadi sebelum kita bicarakan ada yang jadi 3 SKS jadi 2 SKS. Seperti itu. Jadi memang kita harus dituntut untuk bagaimana sih lulusan elektro ini tetap memperoleh ilmu tanpa sebenarnya mengurangi komponen material pembelajaran, tapi tetap bisa menyelesaikan dengan kurun waktu yang lebih cepat. Seperti itu. Oke, dan kalau saya boleh saran ke adik-adik dari pengalaman saya dan teman-teman lainnya, lulus dengan cepat itu sebenarnya tidak menjamin kamu langsung dapat kerja gitu kan. Sebenarnya kalau saya ya di kelas pasti selalu saya siapkan mahasiswa bukan dari ilmu saja ya. Kalau misalnya ada mahasiswa saya dia pasti saya tekankan bahwa kamu itu lulus harus lebih baik daripada orang lain. IPK 4, IPK 3,9 banyak yang bisa dapat meskipun dia tidak kuliah di Unhas, tapi soft skill ya, organisasi atau bahasa Inggris ya yang sekarang dibutuhkan itu tidak semua orang punya akses ya. Jadi harus ada kalian lebih menonjol daripada lulusan yang lain seperti itu. Jadi meskipun kalian punya target lulus 3,5 tahun, 4 tahun, tapi kalau kalian belum siap untuk ke dunia kerja, jangan dulu deh lulus seperti itu. Kalau dari saya ya, seperti itu. Terus yang ketiga itu MKPK. Jadi itu kan sekarang bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian berorganisasi itu sudah bisa dikonversi jadi SKS atau kalian apalagi sih kalau MKPK selain organisasi? Kegiatan perlombaan, PKM, penelitian juga bahkan. Itu jadi semakin menantang itunya semakin tinggi SKS-nya. Iya, semakin menantang kegiatannya, rekognisinya semakin besar. Nah itu jadi kan. Nah, karena kita teknik yang saya baca kemarin itu MKPK itu sebenarnya kalau di Unhas sendiri 10 SKS untuk kesehatan, 20 SKS untuk non kesehatan. Jadi kalau dulu saya itu harus hanya di materi perkuliahan saja untuk memperoleh 144 SKS ya untuk selesai Sekarang 148. 48. Oke. Dulu saya 144 SKS sudah bisa nyandang gelar sarjana. Nah, sekarang kalian tuh 20 SKS-nya bisa kalian melalui MKPK, nggak mesti dalam perkuliahan akademik gitu. Jadi ada yang orang karakternya adalah dia senang belajar di luar ketimbang belajar akademik dalam kelas, ya monoton mungkin baginya seperti itu. Jadi MKPK ini sangat menguntungkan bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi ternyata cukup menarik juga ya, ternyata alasannya dulu kenapa 7 tahun, ternyata orang-orang banyak yang berleha-leha gitu ya Kak. Iya, kemudian juga betul tadi yang dikatakan Kak Ani, lulus cepat tepat waktu, IPK yang tinggi itu banyak orang bisa, tapi uniknya itu tidak semua orang punya ya Kak. Iya. Oke. Kemudian kan berarti Kak Ami ini sudah hampir 1 tahun ya. Anggaplah setengah tahun lebih sudah mulai mengajar jadi dosen di teknik elektro. Kemudian juga dengan seperti yang kami sebutkan tadi, ada tantangan yang kami sebutkan bagaimana kita ngepres mata kuliahnya yang dari tadi 3 SKS jadi 2 SKS supaya mahasiswa ini tetap dapat semua komponen materinya tapi tetap cepat bisa lulus. Nah, tentu kan ini tantangannya Kak. Kemudian pertanyaan saya lagi, apa tantangan yang lainnya yang Kak Ami rasakan cukup besar, terutama terkait sistem pembelajaran dan akademik. Bagaimana Kak Ami menyesuaikan metode pengajaran Kak Ami agar sesuai dengan kurikulum yang sekarang, tapi tetap juga bisa memenuhi kebutuhan ilmu dari mahasiswa. Oke. Jadi kalau saya bandingkan, sebenarnya waktu saya kuliah pun sudah student center learning istilahnya kan. Nah sekarang juga begitu. Jadi kita mahasiswa diberikan kreativitas untuk mencari ilmu itu bukan hanya di bangku kuliah saja, toh. Jadi kita bisa juga mencari ilmu di luar kelas. Jadi kalau dulu itu mungkin
dulu banget, dulu mungkin zaman orang tua kita sekolah atau orang tua saya sekolah, mungkin kita merasa oh kalau guru menjelaskan A sudah konkret pasti A. Tapi sekarang kalau misalnya dosen kalian menerangkan sebuah materi di kelas, kalian bisa cek kebenarannya itu benar atau enggak. Kalian bisa cek di internet. Sekarang kan sudah adalah kalau wifi di mana-mana kan, apalagi di teknik ini. Kalau dulu kita itu wifi itu sangat terbatas. Jadi sangat berbeda lah. Nah, sekarang bagaimana cara saya mengajar? Cara saya mengajar itu mengikuti Permendikbudristek ya. Ada sekarang nomor 53 tahun 2023 pasal 16 itu ada beberapa bentuk pembelajaran. Ya, saya baca saja ya langsung. Jadi ada kuliah, ada responsi, tutorial, seminar, praktikum dan sebagainya. Termasuk juga magang, pengabdian masyarakat dan ada bentuk pembelajaran lain. Nah, kalau saya itu biasa memang dalam bentuk kuliah, tapi metodenya itu inovatif. Jadi bisa saja diskusi interaktif atau saya membentuk kelompok di mana masing-masing kelompok itu menyuarakan pendapat masing-masing seperti itu. Jadi saya itu tidak hanya saya saja yang menjelaskan ke mahasiswa, tapi mahasiswa mencari referensi sendiri dan menjelaskan ke teman-temannya yang lain seperti itu. Oh, jadi caranya mungkin dihadapi tantangan tersebut adalah dengan self-center student center ya. Ya, jadi terpusat ke mahasiswanya walaupun memang sudah ada sejak dulu tapi lebih diimprove lagi begitu ya Kak ya. Ya kalau saya merasa itu ya bukan sebuah tantangan sih, tantangannya bukan ke dosen tapi ke mahasiswa bagaimana sebenarnya kalian bisa ngomong gitu kan. Kalau boleh saya bandingkan waktu saya kuliah di luar negeri dengan di sini ya. Jadi kalau di luar negeri itu kalau dosen bertanya pasti ada 1, 2, 3 yang angkat tangan. Yang langsung mereka tidak perlu takut salah karena memang kan di kelas kita kan belajar. Kita bukan berarti kalau kamu jawab itu kamu salah langsung dosen bilang kamu salah kayak nggak mungkin toh. Jadi kalian tidak perlu takut bersuara selama kalian itu percaya diri. Menurut saya ya kalau saya jadi kalau saya melihat mahasiswa saya langsung angkat tangan dan percaya diri menjawab ya, saya pasti akan memberikan nilai aktif ini ya mahasiswa. Dia memperhatikan saya mengajar dan dia punya pertanyaan mengenai materi saya seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke mahasiswa apakah mereka mau. Sementara adik-adik yang di sini kalau saya bertanya itu ada hening kan, ada hening. Ada detailnya. Terus harus juga kayak saya kasih nilai tinggi untuk aktif baru mau ada angkat tangan atau harus dipancing. Nah, atau mungkin dosen lain juga biasa main tunjuk-tunjuk aja kan. Ini kamu jawab ini, kamu jawab ini. Kalau saya nggak suka ditunjuk, jadi saya nggak suka nunjuk mahasiswa kan. Seperti itu. Jadi gitulah kalau saya tantangannya lebih ke mahasiswa karena kalian ini sekarang dengan outcome based education ini kalian itu lebih ditantang untuk siap dengan diskusi antar di kelas. Gitu. Jadi maksudnya mungkin sebelum perkuliahan itu berjalan kita udah ngulik lebih dulu nih materinya sendiri, kemudian di ruang kelas sisa diskusi bersama dosen apa yang mungkin belum ini. Makanya kewajiban misalnya dosen kalian lupa nih kasih lihat RPS kalian apa yang harus dipelajari, kalian minta itu haknya kalian untuk baca RPS. Jadi kalian tahu pekan ini dosen ini mengajarkan ini, saya harus baca deh tentang ini, kan pasti RPS itu lengkap semuanya. Menarik. Nah kemudian selanjutnya Kak, menurut Kakak apakah kebijakan dan sistem akademik saat ini cukup fleksibel untuk mendukung metode pelajaran yang inovatif? Kemudian bagaimana Kak Ami melihat kesiapan teman-teman mahasiswa nih untuk bisa beradaptasi dengan sistem pelajaran yang saat ini yang ya mungkin bakal terus lebih berkembang ya ke depannya? Sebenarnya kebijakan itu kenapa dibuat itu pasti seperti tadi, lain dulu lain sekarang kan. Jadi mengikuti perubahan yang ada, apa sih sebenarnya yang masyarakat butuhkan. Mungkin karena saya dosen energi ya, misalnya mungkin dulu global warming tidak se-hype sekarang ya. Jadi kita lebih membutuhkan apa dampak global warming dan apa solusinya. Jadi kita lebih didorong lagi daripada sebelumnya. Jadi itu sebenarnya kebijakan ada untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman juga ya. Jadi kalau misalnya dibilang kebijakan itu bagaimana itu kebijakan terhadap perubahan ini, saya rasa sudah benar. Jadi karena kan ini kayak itu tadi MKPK. Jadi mungkin mahasiswa ini kebanyakan Gen Z ya, Gen Z yang mungkin tidak suka kalau belajar belajar dalam kelas yang hanya duduk diam mendengarkan, tapi lebih suka berorganisasi seperti itu ya. Jadi bisa di-convert
melalui MKPK ini. Atau misalnya kalau saya caranya saya untuk mengaktifkan mahasiswa critical thinking, saya bentuk kelompok dan mereka diskusi seperti itu. Jadi kebijakan yang ada sebenarnya sangat relevan dengan perubahan yang ada. Jadi kebijakan yang ada saat ini justru ternyata untuk mengakomodasi generasi sekarang, perubahan generasi perubahan mahasiswa yang ada sekarang gitu, maunya lebih aktif berkegiatan di luar dan seperti apa. Jadi mungkin kita udah cukup lama bicara nih, kita mungkin break sebentar dulu ya. Jadi teman-teman Electrician, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye. Kembali lagi ke Electrical Podcast, dan kali ini kita masih ditemani kami. Tentunya di segmen kedua kita akan kembali lanjut bincang-bincang kita soal gimana sih kebijakan akademik yang dinamis di departemen kita yang baru, dan tentu dari sudut pandang salah satu dosen di Departemen Teknik Elektro. Nah, kita lanjut nih kami. Selanjutnya saya mau tahu bagaimana Kak Ami melihat kesiapan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini dalam beradaptasi dengan sistem pembelajaran kita yang sekarang nih, yang ya kayaknya bakal terus berkembang sih Kak ke depannya. Gimana? Oke, jadi kalau saya bagi, kalau begitu, saya bagi ke maba sama mahasiswa yang bukan maba ya. Jadi kalau maba itu dia transisi dari SMA ke kuliah kan. Jadi kalau misalnya waktu SMA waktu SMA sekolahnya sudah menerapkan pembelajaran inovatif, dia sudah pasti ketika masuk di Unhas dia sudah tidak kaget dengan saya harus presentasi ini. Sementara kalau SMA-nya itu malah yang aktif adalah gurunya, hanya menceritakan ya, bikin ceramah seperti tadi Ridho bilang, pasti dia akan terkaget dan tidak siap untuk speak up gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya kesiapan maba itu tergantung dari sekolahnya. Ya, tergantung dari sekolahnya. Tapi kalau misalnya kayak angkatan 2023 ke atas ya, mereka pasti sudah tahu, oh ini dosen ngajarnya gini, dosen ngajarnya ini. Jadi mereka itu sudah siap menghadapi bagaimana cara metode mengajarnya dosen yang lain. Jadi menurut saya siswanya ini hanya perlu dimotivasi saja. Bagaimana sih caranya supaya mereka aktif berbicara depan kelas, tidak canggung, tidak malu seperti itu. Untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi mungkin kalau dari maba tadi berarti dari latar belakangnya mereka dulu di SMA gimana, kemudian mahasiswa yang mungkin angkatan tahun kedua ke atas gitu ya Kak, lebih butuh dimotivasi aja. Betul. Ya? Oke. Nah selanjutnya saya mau coba bahas dari sisi teknologi nih Kak. Nah kan teknologi sekarang itu ya mungkin yang paling sering terdengar ada AI, kemudian ada mungkin kita di UNAS punya Sekolah. Nah menurut Kakak, apakah pemanfaatan teknologi ini kayak AI tadi ataupun aplikasi Sekolah ini sudah diterapkan secara optimal di teknik elektro? Dan apakah perubahan kebijakan akademik ini telah mendukung implementasi teknologi dalam proses belajar mengajar? Oke. Ya, seperti jadi tadi yang Ridho bilang Sekolah ya. Dulu ada kan Sekolah versi 1, sekarang ada Sekolah versi 2. Nah, sekarang ini kalau sebenarnya sekarang Sekolah sudah dimanfaatkan dan harus dioptimalkan, dan sekarang terkhususnya dalam pemberian nilai ya. Jadi kalau tidak ada itu nilai tidak lewat Sekolah, meskipun ada mungkin kalau presensi ya kehadiran mahasiswa, ada juga dosen beberapa yang masih manual absennya. Tapi padahal sementara Sekolah sudah menyediakan absensi, misalnya scan barcode ya, atau langsung dosen yang memanggil centang di Sekolah seperti itu. Jadi kalau saya optimal sih mungkin tidak semua ya, belum semua ya. Kalau saya memanfaatkan Sekolah itu untuk berkomunikasi dengan mahasiswa atau memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, kalau misalnya yang tadi Ridho bilang AI, yang saya lihat dari mengajar saya selama semester kemarin, kebanyakan memang mahasiswa kalau dikasih tugas itu AI, dia pakai ChatGPT misalnya ya. Kan ada banyak nih Perplexity, Research Rabbit ya, ada ChatGPT. Nah, ini mahasiswa mungkin menggampangkan hal ya ChatGPT, dia lihat ChatGPT
bukan dia lihat, dia masuk ke ChatGPT dan dia memberikan instruksi bla 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 dan itu jawaban langsung dia kopas. Sementara menurut saya kalau mahasiswa mau berpikir kritis ya, tidak semua jawaban dari ChatGPT itu benar. Jadi kalian harus cek dan itu pun saya biasa memperbolehkan mahasiswa menggunakan ChatGPT hanya untuk ide saja. Misalnya saya harus presentasi ini, apa sih poin-poin yang perlu saya paparkan? Tapi isi daripada poin-poin itu silahkan cari di referensi yang akurat, jurnal, buku ya. Jadi source-nya udah banyak sekarang, internet ada di mana-mana. Jadi silahkan membaca dan itu yang membuat kalian berpikir, oh iya ini yang harus saya sampaikan, ini begini-begini dan akan intinya kalau saya waktu dulu selama mahasiswa semakin banyak saya membaca ternyata saya merasa saya semakin bodoh karena iya kan karena kayak oh ini ternyata begini ya oh iya jadi harus saya cari tahu lagi jadi itulah sebenarnya membuat watak kalian kalau kalian boleh mengandalkan ChatGPT hanya untuk kayak referensi apa sih poin-poin yang perlu saya jelaskan seperti itu tapi untuk isi daripada hal itu silahkan kalian cari sendiri karena itu yang akan membuat karakter kalian seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan AI ini tapi jangan plek-ketik benar-benar AI semua kayak lebih ke bagaimana mengelaborasi ide yang sudah kita miliki. Jadi supaya tidak ada ketergantungan di sana. Dan saya juga bisa misalnya presentasi nih, ada mahasiswa yang baca teks. Kelihatan itu yang baca teks dengan yang betul-betul memahami, dia menjelaskan kan gini. Jadi kelihatan lah itu. Ya, kelihatan yang memahami sama yang mungkin mengingatnya. Betul. Nah, oke. Kemudian selanjutnya saya mau tanya soal ini Kak. Sebagai dosen baru nih Kak Ami, apa harapan Kakak terhadap kebijakan akademik di teknik elektro ke depannya? Oke, mengenai kebijakan ya. Kalau saya harapan saya yang kemarin target selesai yang 4 tahun jadi 3,5 tahun dikembalikan lagi ke 4 tahun mungkin. Iya, kalau saya melihat pengalaman saya kan lulus 4 tahun nih. Tapi bagi saya 4 tahun juga agak kurang kalau tidak ada skill yang tadi saya bilang bahasa Inggris ya organisasi. Kalau melihat dari teman-teman saya kemarin kayak misalnya kan kalau sekarang lulus masih butuh TOEFL nggak? Nggak tahu sih, kayaknya udah enggak. Oh ya, kalau dulu itu kita butuh TOEFL. Jadi kebanyakan tuh yang kayak kalian usaha tapi skornya kalian ya nggak akan tinggi juga karena kan bahasa Inggris itu tidak instan ya seperti itu. Harapan saya itu tadi. Oke. Terus kalaupun boleh misalnya karena kita kan katanya Unhas ini world class university. Jadi kalau bisa kita mahasiswa tingkat akhir lah dipersiapkan bahasa Inggris karena di mana-mana baik kerja, kalian mau lanjut kuliah atau kalian pun mau berwirausaha dan mencari investor dari luar atau apapun itu, kalian tuh sangat membutuhkan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau yang saya lihat dan itu bahasa Inggris tidak bisa instan. Jadi kalian itu kalau bisa ada mata kuliah yang khusus untuk bahasa Inggris persiapan misalnya IELTS atau TOEFL untuk mahasiswa tingkat akhir. Kalau saya itu kebijakan yang perlu ditambahkan untuk menjadi world class university. Oke, jadi mungkin bagusnya lebih dipersiapkan ya mahasiswanya Kak untuk ada skill dari bahasa Inggris yang lebih tingkat. Bukan cuman sebenarnya kita punya sih Kak mata kuliah umum bahasa Inggris di semester awal tapi ya mungkin kurang ya. Ya basic aja kan ya betul. Sementara kita mungkin butuh yang advance untuk mungkin ke luar negeri atau tes. Nah, merefer juga nih kan kebetulan yang kami ketahui Kakak juga sempat berkuliah di University of Nottingham, benar Kak? Betul. Ya. Nah, menurut Kakak, kira-kira kalau dibandingkan sama universitas Kakak di luar, ada nggak ya sesuatu yang mungkin bisa kita terap dari sana, bisa kita adopsi dan terapkan di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di teknik elektro Unhas? Oke, kalau yang saya tangkap dari pengalaman, kalau di luar negeri organisasi itu kan kalau di sini organisasi jadi saya waktu sekolah S2 saya bisa masuk organisasi misalnya Engineers Without Borders. Itu kita gabung sama mahasiswa S1, S2, S3 karena pengalaman S3 bisa menjadi sebuah masukan buat kami S2 dan pengalaman S2 bisa jadi masukan buat mahasiswa S1. Begitu juga S1 mungkin ada teori yang mereka peroleh di bangku kuliah sementara kita yang dari Indonesia dari luar negeri ya kita tidak bisa memperoleh hal itu. Jadi kita bisa saling sinergi dalam situ. Jadi mungkin harapan saya
supaya kita juga bisa menyamai luar negeri, mungkin organisasi itu bisa campuran S1, S2, S3 ya tanpa membedakan. Oke, terus metode belajar juga. Jadi di kelas itu ternyata kita mahasiswa S2 itu tidak hanya mahasiswa S2 saja di dalam. Kita juga sama mahasiswa S1. Oh. Jadi ilmu yang mahasiswa S1 peroleh juga bisa kami peroleh seperti itu. Jadi kembali lagi saya bilang tadi setara lah ya, jadi tidak ada membedakan ini mahasiswa S1, S2, S3, tapi kita semua adalah mahasiswa kampus ini seperti itu. Yang saya dapat juga perpustakaan. Jadi waktu di luar negeri itu saya sangat suka kerja di perpustakaan karena perpustakaannya 24 jam. Sementara kalau di sini mungkin jam 3 ya kan ditutup, pegawainya sudah pulang. Nah, tapi kalau kenapa bisa? Jadi tidak, pegawai tetap pulang jam 5. Jadi yang atur apa semua itu ada by system. Jadi ada kita kan tinggal tap masuk, kan itu ada kartu mahasiswa kan, tap kayak gitu. Jadi itu menurut saya diperlukan di Unhas. Jadi buku baik perpustakaan itu bukan cuma buku fisik saja, jadi buku digital juga ada ya. Dan kita harus bisa akses bagaimana caranya kita melakukan penelitian, melakukan perkembangan kalau kita tidak punya akses, misalnya kalau elektro ke IEEE atau Unhas secara keseluruhan ke Science Direct seperti itu kan. Jadi kita juga, menurut saya itu harapan saya supaya kampus subscribe lah ke situ kan, harus invest ya supaya supaya mahasiswa S1, S2, S3 dosen juga bermanfaat, karena selama ini yang saya lakukan adalah saya kirim link ke teman saya di luar negeri, teman saya yang download. Jadi setiap tahun harus saya cari teman yang kuliah di luar negeri kan. Seperti itu. Jadi agak rempong dan ya lebih bagus kalau misalnya universitas itu mau subscribe. Ya, jadi mungkin di Unhas kurang akses kita untuk ke jurnal-jurnal yang ya indeks kayaknya mungkin tinggi ya Kak ya. Jadi sehingga kita perlu cari teman di luar negeri yang punya akses ke sana ya. Jadi cukup ironis juga ya Kak di. Iya itu makanya harapan saya mungkin beberapa tahun ke depan sudah bisa kita akses. Mungkin harapannya buat universitas mungkin boleh didengarkan, juga akan sangat membantu mahasiswa. Ya, mungkin itu sesi diskusi kita, tapi di sini kita punya pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah ngisi kuesioner lewat akun Instagram HME. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Nur Hilmi Hairunisa Yunus, angkatan 2023. Jadi pertanyaannya kayak gini, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak dengan mahasiswa yang sangat aktif dalam bidang akademik, namun tidak memiliki ketertarikan dalam hal non-akademik, namun juga tidak mengikuti berbagai perlombaan yang dapat menunjang soft skill atau hard skill. Jadi mungkin bahasanya ya let's say kupu-kupu ya Kak. Ya mungkin mereka memang mereka aktif di kelas, bagus perkuliahannya, tapi mereka agak tidak tertarik gitu dengan aktivitas di luar perkuliahan. Itu gimana? Jadi mungkin dia zona nyamannya belajar aja ya, padahal seperti yang saya tekankan di awal, jadi kita ini harus mempersiapkan mahasiswa bukan hanya dari ilmu ya atau pengetahuannya saja, tapi dari soft skillnya. Jadi kalau saran saya tanggapan ya tadi, kalau saya tanggapannya kalau hanya akademik saja, menurut saya belum siap kerja ya, karena SDM yang bagus itu yang kita bisa itu adaptif, kolaboratif, dan memang kita profesional. Bagaimana caranya kita bisa menjadi profesional? Ya kita ada ilmu yang bisa kita bawa, dan jangan lupa juga etika juga sebenarnya non akademik. Jadi kalau kalian bawa sikap kalian ya, bagaimana caranya kalian bekerja dalam tim ya. Kalau misalnya tadi Ridho bilang ini mungkin kupu-kupu, ya dia cuma kuliah pulang, dia tidak ada interaksi sama teman, ya bagaimana dia mau bekerja? Kecuali memang dia tidak mau untuk bekerja ya di kemudian hari. Tapi siapa lulusan S1 tidak mau bekerja ya? Jadi silahkan adik-adik yang merasa aktif di akademik tapi kurang aktif di non akademik, silahkan join organisasi atau nggak mesti organisasi dalam kampus, bisa di luar kampus ya. Kalian bisa yang seperti tadi saya bilang, mungkin kalian bisa les bahasa Inggris juga ya untuk meningkatkan skill. Jadi jangan sampai kalian hanya tinggi IPK tapi tidak punya soft skill untuk profesionalismenya. Agak sayang ya kalau misalnya IPK-nya tinggi tapi minim pengalaman, karena kan dunia kerja itu butuh banyak pengalaman di luar bidang keilmuan kita.
komunikasi aktif, kerjasama kolaboratif dan seterusnya ya. Cocok. Oke. Nah, selanjutnya dari Tri Aditya Sama juga angkatan 2023. Nah, ini dia nanya soal ini Kak, bagaimana pengalaman pendidikan Kakak di University of Nottingham. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman pendidikan Kakak di Universitas Kakak di Nottingham membentuk pemahaman Kakak tentang rekayasa energi berkelanjutan dan apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman tersebut? Wah, agak berat nih Kak. Oke, jadi dulu setelah saya sekolah itu kan saya ambil sustainable and renewable energy. Oke. Nah, di situ yang waktu semasa kuliah itu meningkatkan pemahaman saya mengenai energi terbarukan, mengenai global warming, mengenai kenapa sih sebenarnya kita elektro perlu bertindak, ya. Jadi sama aja sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini manusia ini harus bermanfaat. Kita ini elektro juga. Sebenarnya elektro yang saya tangkap ya, elektro ini menghasilkan listrik dari bahan bakar fosil. Iya. Oke, bahan bakar fosil itu menurut orang-orang yang green ya, orang-orang yang hijau itu merusak alam ya, merusak lingkungan dan sebagainya. Makanya itu ada namanya global warming. Tapi di sisi lain pohon membutuhkan CO2 Iya. ya. Jadi memang kita sebagai elektro itu kita harus mempertimbangkan segala sesuatu apa yang kita hasilkan, pembangkit listrik apapun yang kita hasilkan, kita harus mempertimbangkan dampak lingkungannya, dampak lingkungan ke tumbuhan dan juga ke kitanya sendiri. Iya. Nah, oke. Dan setelah lulus itu saya tidak langsung jadi dosen, kan saya kerja di Solar Power Indonesia di Bali. Nah, itu Solar Power Indonesia itu ada hubungannya dengan studi saya. Jadi tapi waktu di Solar Power saya masuk bagian project. Jadi kalau di Nottingham itu kebanyakan teori ya, banyak teori. Nah, kalau ini langsung ke lapangan, apa sih sebenarnya tantangannya memasang PLTS di Indonesia seperti itu. Mungkin Ridho bisa panggil untuk sesi selanjutnya ya untuk hal itu, untuk SPI-nya. Jadi kalau misalnya meningkatkan pemahaman, jadi kalau misalnya kita sudah tahu secara teori ya, kita harus mencari pekerjaan yang bisa meningkatkan Pengalaman. pemahaman teori itu ya. Jadi makanya dari itu setelah saya selesai, saya cari perusahaan yang memang bergerak di renewable energy dan kebetulan alhamdulillah kemarin diterimanya di SPI. Ya. Oh, jadi setelah dapat teorinya nih, coba praktiknya ya Kak ya. Ya, gitu. Bener gak sih teorinya? Ya. kita buktikan ya Kak. Ya, kemudian ini yang terakhir nih dari Muhammad Farhan dan angkatan 2023 juga, sebagai seorang yang bekerja, mungkin pernah ya kan, sekarang sudah jadi dosen ya Kak, seorang yang pernah bekerja di ranah renewables and environment industry. Apakah ada tips untuk mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan agar mampu menyusun langkah dan menggeluti bidang pekerjaan yang sama kayak ini saya juga penasaran nih Kak, gimana caranya bisa ke industri renewables energy dan environment industry? Oke. Ya, begitulah tadi saya bilang, intinya harus seimbang antara akademik dan non akademik ya. Kalau ceritakan dari pengalaman saja dulu ya. Jadi SPI itu adalah PT Solar Power Indonesia, itu adalah apa istilah penanaman modal asing, PMA, perusahaan jadi bos saya adalah orang Australia. Waktu itu bos saya orang New Zealand. Waktu saya masuk, bos saya orang New Zealand. Saya tidak mengkonvert ijazah saya karena kan udah luar negeri nih. Jadi saya pakai bahasa Inggris kan, nggak usah saya apa istilahnya terjemahkan. Ya, saya tidak usah terjemahkan ijazah dan transkrip saya. Saya masukkan. Waktu itu memang setelah lulus kan begini, adik-adik yang setelah lulus jangan cuma harap setelah jadi setelah lulus dari elektro itu kita kerja di elektro, karena banyak teman saya elektro tapi kerjanya mungkin di bank ya, bukan di ranah elektro. Mungkin saja mereka merasa salah jurusan nih selama 4 tahun ya, tapi kalau ini kan dia mau nih, dia mau di energi terbarukan seperti saya. Jadi waktu itu saya pulang dari Inggris, saya sebar CV waktu itu lewat pos aja. Oh, iya betul. Saya lewat pos, saya kirim bla bla bla, saya kirim email. Pokoknya saya itu kalau mau dibilang nganggur kurang lebih 1 tahun mungkin, kurang daripada 1 tahun setelah lulus. Karena apa? Karena ya itu lewat pos, email juga ya mungkin di Indonesia tidak kayak di luar negeri. Ya jarang buat. Iya, kalau di luar negeri kan baru duduk nih di kursi langsung cek email bla bla bla. Ini mungkin kekurangannya juga administrasi Indonesia waktu saat itu. Ya, jadi saya dibalas, saya nggak nganggur, Ding. Saya kerja bukan di perusahaan
elektro. Saya kerja di student counselor. Jadi saya bantu orang-orang yang mau kuliah di luar negeri. Oh iya. Ya itu pekerjaan transisi saya. Oke, ya jadi setelah itu saya diterima di SPI. Caranya adalah pertama ijazah kan pasti transkripnya IPK-nya sudah ada ya. Skill kemampuan bahasa Inggris saya sudah bagus ya, karena saya sudah ada basic dari kecil, dan saya juga sekolah S2 di luar negeri. Saya tak sampai ke sana, akhirnya dipanggil langsung wawancara. Waktu itu bos saya New Zealand. Terus dia wawancara cerita-cerita gaji dan sebagainya kan. Sudah saya balik ke Makassar, dipanggil lagi 1 minggu setelah wawancara. Kayak gitu. Jadi sebenarnya saya pun setelah masuk di SPI itu belajar lagi, karena kan misalnya kalau secara di kampus kan kita hitung bagaimana sih menghitung ini secara manual. Misalnya kemarin PV ya, misalnya di koordinat ini kita bagaimana sih caranya memasang PV, apakah PV itu bagusnya dipasang di centralized ya untuk satu pasang PV untuk satu daerah, atau pasang PV untuk tiap-tiap rumah, yang mana lebih efektif kayak gitulah. Nah, sementara kalau misalnya di solar power itu kita sudah menggunakan aplikasi ya, sudah ada software namanya Homer misalnya, atau kemarin Helioscope dipakai juga. Jadi saya belajar lagi dari bos saya, dan juga saya belajar pakai AutoCAD ya. Jadi saya harus menggambar PV dan saya juga ada kecakapan untuk bicara dengan klien. Jadi kita di situ, jadi sebenarnya dimanapun kita berada, proses belajar itu selalu ada. Jadi di kelas kita belajar, di kantor kita juga belajar. Jadi memang harus kita mempersiapkan nilai dan soft skill. Jadi kita memang harus beradaptasi dengan itu. Ya, jadi ya never ending story untuk belajar, Iya, betul. terus belajar. Bahkan sebenarnya setelah lulus pun ya sebenarnya kita belum terlalu siap untuk kesan, jadi tetap harus belajar dimanapun, di kantor ataupun di mana. Oke, jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kami. Sangat menarik sekali, banyak insight-insight baru. Ternyata kita sebagai mahasiswa ya jangan cuman berpuas diri dengan apa yang kita dapat dalam kelas, tapi juga harus keluar sana kan untuk mencari banyak sekali pengetahuan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di dalam ruang kelas, dan menyikapi kebijakan kita yang pada saat ini terus berkembang. Mahasiswa tentunya harus lebih aktif ya Kak, dan harus lebih proaktif mencari, kemudian berbicara dan menyuarakan pendapatnya, karena metode yang kita terapkan sekarang seperti yang Kakak sebutkan tadi ya berfokus ke mahasiswa ya, student center learning. Ya, student center learning gitu. Kemudian juga tentu ada banyak sekali skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan terjun ke, ya mungkin akan jadi di industri, atau mungkin akan jadi dosen seperti kami, seperti mungkin tadi bahasa Inggris ya Kak. Bahasa Inggris, skill komunikasi, kemudian bagaimana caranya bekerja sama dalam sebuah tim, dan ya tentu itu adalah never ending story untuk tetap terus belajar Kak. Seperti yang tadi ceritanya terakhir, ternyata bahkan setelah kami lulus S2 kemudian bergabung ke perusahaan, ternyata masih belajar ya. Betul. Ya, kira udah S2 ternyata masih perlu belajar lagi. Dan berbagai kemewahan yang kita miliki saat ini dalam tanda kutip ya, teknologi-teknologi yang sudah ada artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk mengelaborasi ide kita. Kemudian ada juga berbagai platform yang bisa kita gunakan untuk lebih banyak mendapatkan ilmu, dan tentunya ya jaringan komunikasi yang sudah begitu luas sekarang. Nah, kemudian terakhir saya juga ingin mengingatkan kepada semua teman-teman bahwa setiap perubahan yang terjadi hari ini tentu akan membawa potensi baru. Jadi untuk teman-teman semua, tetaplah penasaran, teruslah belajar, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan strategi yang telah teman-teman berhasil dapatkan. Dan yang paling penting mungkin ya Kak, jangan takut untuk gagal. Apalagi kata orang, selama menjadi mahasiswa itu memang sudah waktunya untuk gagal. Jadi habiskan saja jatah gagalnya ya Kak. Ya, maksudnya untuk nyoba gagal ya it's okay selama menjadi mahasiswa ya Kak ya. Kalau saya bukan kegagalan, belajar dari kesalahan. Ya. Oh ya. Jadi selama menjadi mahasiswa memang tempatnya untuk nyoba-nyoba. Kalau nggak berhasil ya udah, kan masih mahasiswa. Iya. Gitu. Dan kemudian juga bersama
kita harus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Ya mungkin itu akan menutup sesi podcast kita siang hari ini. Kami terima kasih banyak sebelumnya kami karena makasih Jari, sudah Dok. berkenan bergabung, ada banyak pengalaman dan insight yang kita dapatkan. Mungkin itu sesi kita pada siang hari kali ini. Teman-teman, terima kasih karena telah bergabung dan mendengarkan, dan sampai jumpa di Electrical Podcast berikutnya. Bye bye.